Kasih di awal bulan ini, bulan Mei tahun 2021 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos. Kitab Amos pasalnya yang ke 5 ayat 14. Kita membaca kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-14 hingga ayat 15. Dan kemudian kita sambung dengan pasal 8 ayat 11 hingga ayat 14. Firman Tuhan demikian dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 hingga 15. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kita sambung pada pasal yang ke-8 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14, bunyinya demikian. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengerimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus, mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikian firman Tuhan di hari ini bagi kita untuk mendasari ibadah kita lagi, hidup kita di hari ini. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15 dan pasal 8 ayat 11 sampai 14 ini saya memberi tema adalah ibadah yang benar. Saudaraku yang terkasih, berdasarkan tema ini tentunya kita akan mau mengerti apa itu ibadah, ya. Dan selain kita mengerti apa itu ibadah, kita akan masuk kepada ibadah yang benar. Nah, dalam pengertian atau definisi pada kata ibadah itu sendiri, ibadah ini diambil dari bahasa Ibrani yang sumber atau induk daripada bahasa Ibrani sendiri itu adalah dari bahasa Aram. Nah, jadi bahasa Ibrani ini menjelaskan tentang ibadah yang kata dasarnya adalah abodah. Atau abodah ini tentunya mempunyai makna tentang aktivitas umat Tuhan di hadapan Tuhan. Nah, aktivitas itulah yang intinya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat dari definisi ini, maka tentunya kita akan mengarah kepada suatu kontinuitas, ya, kontinuitas umat Tuhan sepanjang mereka ada di muka bumi, sepanjang mereka hidup di dunia. Nah, jadi dari definisi ini itu berarti sudah memberikan keterangan bahwa ada hari-hari yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk datang hadir dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Jadi
tentunya hari-hari ini adalah suatu ketetapan Tuhan yang dimana umat Tuhan sudah memahami bahwa hari itu disebut hari ibadah, hari untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini di dalam kehidupan manusia, aktivitasnya di dunia ini, khususnya umat Tuhan. Nah, jadi kalau kita berangkat dari kata ini saja, kita akan mengerti bahwa ibadah itu sendiri adalah suatu persekutuan atau pertemuan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Nah, ini hari itu yang disebut pertemuan, ya, atau persekutuan. Jadi ada dua unsur di sini. Yang satu adalah umat Tuhan dan yang satu adalah Tuhan sendiri. Jadi di sini Tuhanlah yang tertinggi, yang disitulah yang akan dipuji dan dimuliakan dan disembah oleh umatnya. Ini disebut ibadah. Nah, jadi kalau kita akan melihat bahwa ibadah ini nanti dia akan mengalami suatu perluasan makna. Jadi perluasan makna itu artinya dia akan terpakai di dalam kehidupan di luar hari atau ketetapan yang Tuhan tetapkan. Contoh, kalau kita mau melihat tentang hari Minggu, adalah hari yang memang sudah ditetapkan oleh orang-orang percaya mula-mula untuk umat Tuhan, orang-orang Kristen beribadah. Nah, itu sebuah ketetapan iman, ya. Dan tentunya kalau berdasarkan ketetapan Taurat, memang hari Sabat itu adalah ketetapan ibadah. Dan itu adalah hari ketujuh. Nah, hari peristirahatan. Dan tentunya ini adalah hari yang sudah ditentukan untuk kita mengadakan suatu persekutuan atau ibadah di dalamnya Tuhan dimuliakan. Nah, jadi ini saudara-saudaraku yang terkasih di dalam pengertian ibadah. Nah, jadi dalam makna perintah Tuhan kepada seorang nabi di dalam memberitakan tentang satu ketentuan Tuhan, khususnya menyangkut ibadah yang benar, maka ini berarti bahwa ada suatu peristiwa sebelumnya di mana umat Tuhan melakukan ibadah secara tidak benar. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Jadi kita membaca firman Tuhan menyangkut tentang ibadah yang benar, itu berarti kita diarahkan atau dibukakan pengertian tentang ibadah yang Tuhan kehendaki. Ya, ini yang dimaksudkan dengan ibadah yang benar. Nah, jadi dari yang kita sudah baca di dalam kitab Amos, Nabi Amos pasal 5 ayat 14 hingga 15 dikatakan begini, bunyi firman Tuhan di dalam kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 14 hingga 15 bunyinya begini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Ini yang kita mau lihat tentang bagaimana unsur-unsur ibadah yang benar itu terbentuk. Nah, ibadah yang benar adalah ibadah yang mendasari persekutuannya ialah kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah kita di dalam Yesus Kristus. Jadi ini adalah fokus ibadah. Kita mengarahkan hati kita, pikiran dan bahkan hidup kita kepada Yesus Kristus di dalam kita melakukan puji-pujian, nyanyian dan menaikkan doa-doa yang kita
rindukan untuk dijawab. Nah, dikatakan carilah Tuhan. Jadi ketika kita datang ke tempat ibadah, pokok yang kita pikirkan adalah Tuhan. Carilah Tuhan. Sekali lagi, jadi di sini pikiran kita dibentuk untuk menempatkan Tuhan di dalam pikiran kita dan hati kita. Carilah Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau mencari Tuhan, maka firman Tuhanlah sebagai jawabannya. Firman Tuhan akan menguraikan bagaimana Tuhan hadir di dalam persekutuan umatnya. Nah, jadi hal yang menyangkut pribadi itu yang menjadi pokok utama di dalam peribadatan kita sebagai umat Tuhan. Dikatakan jauhilah yang jahat, carilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Di dalam peribadatan kita, tentunya di tempat di mana kita datang beribadah, di situ tentunya Tuhanlah yang menjadi pokok di mana kita sembah. Ini kalau ditekankan bahwa jauhilah yang jahat, maka di dalam kehidupan kita beribadah, maka kejahatan-kejahatan yang pernah ada di dalam pikiran kita itu ditinggalkan. Ini apa yang menyebabkan, apa yang membuat kejahatan itu muncul di dalam pikiran seseorang ketika dia mau beribadah. Nah, tentunya ada unsur pribadi yang tidak mempersiapkan diri, seseorang mempersiapkan diri ketika mau menghadap Tuhan. Nah, jadi di sini hal-hal yang harus dibereskan memasuki atau menghadap hadirat Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengalami pembaharuan, pertobatan. Pertobatan adalah suatu cara yang tepat untuk kita terlepas dari kejahatan. Sikap bertobat itu adalah penting. Kemauan untuk bertobat itu adalah benar. Jadi dari kemauan ini akan menciptakan di dalam pribadi kita sesuatu kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi kalau rumusan Nabi Amos berkata, carilah Tuhan dan jauhilah kejahatan atau bencilah kejahatan, maka di sini kita akan menemukan bahwa sebelum kita menghampiri Tuhan yang Maha Suci, maka kita terlebih dahulu meninggalkan semua dosa-dosa manusia, kejahatan-kejahatan manusia. Dan di situ langkah ini itu tentunya melalui pengakuan dosa dan datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Saudara yang terkasih, Nabi Amos adalah nabi yang memberitakan firman-Nya di tengah-tengah situasi bangsa-bangsa dunia yang penuh dengan kejahatan. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, baik yang di utara, di sebelah timur, di selatan, mereka adalah bangsa-bangsa yang suka melakukan kejahatan. Di dalam kejahatan-kejahatan mereka selalu memperlihatkan bagaimana penyiksaan, pembunuhan yang semena-mena, ketidakadilan ditampilkan, kebenaran dihilangkan, dan sikap-sikap kekejian itu lebih ditampilkan. Nanti kita baca di dalam pasal 1 ayat 3b dan seterusnya sampai pasal 1 ayat
13 di situ memperlihatkan bagaimana sikap-sikap kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar Israel atau bangsa-bangsa dunia, dan bagaimana kejahatan yang dibuat oleh bangsa Israel khususnya sebagai umat Tuhan. Itu dari pasal yang kedua sampai pasal yang kelima. Di situ ditampilkan kejahatan-kejahatan orang Israel dan orang Yehuda. Nah, ini saudara-saudaraku, ini catatan kejahatan bangsa-bangsa yang di luar Israel. Mereka dikatakan mereka itu suka menyiksa sesama. Pasal 1 ayat 3b. Dan kemudian yang kedua, mereka melakukan penjajahan antar bangsa-bangsa. Artinya penjajahan itu senang dilakukan. Jadi di situ hak-hak asasi suatu bangsa untuk merdeka itu dihilangkan. Jadi mereka menjadi budak. Dan yang ketiga adalah mereka melanggar perjanjian persaudaraan antar bangsa. Jadi perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan antar bangsa-bangsa itu dilanggar. Perjanjian itu berisikan bagaimana persaudaraan dan perlu ada perdamaian. Itu dilanggar oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang membuat perjanjian tersebut. Ini kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang keempat dikatakan mereka membunuh wanita secara keji. Dan wanita menjadi tempat pelampiasan kejahatan pada masa itu. Dan yang kelima, mereka melakukan kejahatan yang terakhir adalah ketika musuhnya sudah mati, mayatnya dibakar. Ini kejahatan, kekejian. Membakar mayat adalah kekejian, kejahatan di mata Tuhan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat ini, maka perlakuan moral bangsa-bangsa yang pada saat itu yang melampiaskan kejahatannya, mereka sampai tidak menghargai jenazah yang sudah mati, itu pun mereka bakar. Nah, itu nanti kita lihat di dalam pasal 1 ayat 13 dan 13b. Di situ terlihat bagaimana kekejian bangsa-bangsa di luar Israel yang memperlakukan sesama manusianya. Nah, jadi kalau kita mau melihat dari sisi ini, maka pemahaman tentang membakar jenazah manusia itu di dalam konsepnya Allah itu adalah suatu kejahatan. Jadi jenazah tidak boleh dibakar, harus diberi atau ditanam ya di bumi. Nah, inilah yang harus kita pahami, sehingga kalau ada perkembangan zaman sekarang tentang membakar jenazah, kita harus perhitungkan bahwa ini sesungguhnya di dalam perjanjian lama oleh Nabi Amos dinyatakan bahwa tidak boleh membakar jenazah. Ya, kalau zaman sekarang istilahnya kremasi ya. Jadi di sini permasalahannya. Jadi karena di sana alasannya bahwa karena kematian orang terlalu banyak, jadi tidak ada lahan untuk menanam mereka, maka mereka membakar. Ini salah satu perbuatan yang tidak terhormat secara manusiawi. Jadi ini kita mau melihat bahwa ini adalah sikap kejahatan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Lalu bagaimana kita melihat bangsa yang menyembah Tuhan, yang ikut terpengaruh di dalam pergaulan mereka dengan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda ini, mereka melakukan satu perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan yang disebut mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, dan justru mereka mengikuti dewa-dewa kebohongan. Jadi dewa-dewa yang diandalkan pada zaman itu oleh orang Israel adalah dewa kebohongan. Jadi orang yang bohong adalah orang yang menyembah dewa kebohongan. Dan mereka senang berbohong karena dewa itu hadir di tengah mereka. Mereka tidak mencintai kebenaran.
Mereka berperilaku senang berbuat kebohongan. Ini dewa kebohongan ada begitu tenar di orang Israel pada zaman ini. Nah, kemudian dikatakan lagi, mereka menjual orang-orang benar. Artinya para nabi tidak dihargai. Nabi yang menyampaikan firman Tuhan itu diusir. Nabi tidak mempunyai tempat di negeri Israel. Dan mereka tidak mau mendengar nubuatan para nabi, nasihat para nabi, bahkan penghukuman yang Tuhan sudah siapkan untuk umatnya yang tidak taat kepada firman-Nya. Mereka pun tidak mau mendengarkannya. Ini suatu kejahatan. Dan kejahatan yang berikutnya dikatakan pada bagian yang ketiga, mereka senang melakukan pelacuran bakti. Artinya kegiatan-kegiatan pelacuran di tengah-tengah keramaian itu dihalalkan, dibenarkan. Ini kejahatan yang ada di tengah umat Tuhan. Kalau kemudian dikatakan lagi yang kejahatan yang keempat, dikatakan mereka senang melakukan kekerasan dan aniaya. Itu nanti pasal 3 kita akan melihat, pas ayat 10. Mereka senang dengan kekerasan dan aniaya. Ini karena pengaruh kejahatan dari bangsa-bangsa lain. Sehingga terjadilah ibadah palsu di tengah orang Israel. Mereka datang ke tempat ibadah, tempat di mana mereka harus menghadap Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan, tetapi mereka hanya mau melampiaskan kejahatan terhadap orang-orang yang lemah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Lalu yang kelima, kejahatan orang Israel adalah mereka mengubah keadilan menjadi ketidakadilan. Mereka mengubah kebenaran menjadi ketidakbenaran. Jadi yang benar dibuang, yang tidak benar diambil, yang tidak adil dipakai. Jadi ini kejahatan yang ada di umat Tuhan sehingga membawa dampak kepada ibadah mereka, sehingga ibadah mereka tidak benar. Dan ini saudara-saudaraku, kalau kita mau melihat seluruh total kejahatan yang dilakukan baik bangsa-bangsa di luar Israel dan bangsa dalam Israel, atau bangsa Israel itu sendiri, itu ada 10 jenis kejahatan. Nah, jadi kejahatan ini, kejahatan sudah bersifat universal. Semua orang sudah tahu, dan kejahatan ini sudah diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana kebiasaan nenek moyang mereka. Jadi di mana Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan, berbicara atas nama Tuhan pada zaman Raja Yerobeam ini, ada 78 tahun baru Tuhan menggenapkan penghukuman kepada orang Israel. Orang Israel yang beribadah palsu, mereka akan menerima hukuman Tuhan setelah Nabi Amos berbicara 78 tahun sebelumnya. Jadi pembuangan Israel di tanah Asyur tahun 722 Masehi, sebelum Masehi itu telah dinubuatkan oleh Nabi Amos pada tahun 800 sebelum Masehi. Jadi ada 78 tahun begitu panjang sabarnya Tuhan sebelum menghukum Israel yang melakukan ibadah palsu. Jadi Israel melakukan ibadah palsu selama 78 tahun. Mulai dari zaman Raja Yerobeam sampai Raja Pekah bin Remalia, itu ada 6 raja. 6 raja selama mereka menjadi raja, mereka tidak pernah bertobat. Jadi ada 78 tahun ini, sesungguhnya ini satu panjang sabar Tuhan. Tuhan bisa menghukum pada saat zaman Yerobeam, tapi Tuhan menunggu pertobatan. Barangkali ada raja kedua, dia bertobat. Ternyata tidak ada raja ketiga, tidak ada. Raja keempat sampai raja keenam muncul. Mereka tidak bertobat. Tuhan memutuskan untuk menghukum orang Israel yang beribadah palsu ini. Mereka dibuang ke tanah Asyur. Saudara, ini kita mau melihat tentang ibadah palsu. Karena kejahatan yang mereka lakukan, umat Israel yang mengikuti
pola hidup bangsa-bangsa di sekitarnya. Ini kita mau melihat bagaimana ibadah palsu yang dilakukan oleh umat Israel. Kita baca dalam pasal 5 ayat 21 hingga 25 bunyinya begini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Ini Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian firman Tuhan. Ini ibadah palsu. Artinya mereka kelihatan membawa korban. Mereka bernyanyi di bait Allah. Mereka memanggil nama Tuhan. Tetapi ternyata di dalam hidup mereka masih memegang dewa-dewa yang lain. Tuhan yang mengenal mereka. Mereka masih mencampur adukkan iman mereka dengan pengajaran-pengajaran di luar firman Allah. Jadi dewa-dewa masuk di dalam kehidupan mereka, dicampurkan. Nah ini saudaraku, ini adalah ibadah palsu. Dikatakan oleh Tuhan, sekalipun mereka membawa korban, persembahan, persepuluhan, mereka bernyanyi-nyanyi dalam hari raya. Tetapi karena mereka tetap menyembah dewa-dewa yang lain, maka Tuhan menolak ibadah mereka, orang Israel ini. Maka inilah yang disebut ibadah palsu. Karena umat Israel melakukan ibadah palsu, Tuhan layak menghukum mereka. Inilah sebabnya kalau kita mau memperhatikan bahwa kalau penghukuman itu terjadi atas umat Israel atau terhadap umat Tuhan, itu pertanda bahwa ada kepalsuan di dalam diri umat Tuhan. Ada pola ibadah yang tidak benar yang dilakukan oleh umat Tuhan. Kita harus mengoreksi setiap pola ibadah kita. Dunia semakin berkembang. Pola perkembangan penyembahan berhala sudah tidak seperti lagi bentuknya patung pada zaman Nabi Amos. Nabi Amos, dewa-dewa itu hadir dalam bentuk patung. Tetapi zaman modern ini hadir bukan dalam bentuk benda seperti itu, benda-benda keramat, tetapi dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sekarang itu pengganti dewa yang berbentuk patung. Tetapi ilmu pengetahuan itu sendiri adalah bagian daripada pengejawantahan daripada dewa. Dewa mengeluarkan pengajaran-pengajarannya, ilmu-ilmu yang diterapkan oleh manusia. Dan salah satunya adalah komunisme menerapkan bagaimana dia berkata tidak ada Tuhan. Itu adalah dewa modern, ilmu pengetahuan. Bahwa manusia hanya bisa hidup di dunia ini bergantung kepada manusia. Tuhan tidak dibutuhkan. Itu adalah dewa modern. Makanya kita di dalam hidup kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Supaya kita terlepas dari dewa komunisme ini. Bahwa hidup bersandar pada Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Bukan mencari ilmu pengetahuan yang begitu modern untuk memberi hidup kepada kita. Tuhan yang memberi hidup kepada kita. Carilah Tuhan. Lalu kemudian dikatakan pada bagian yang berikut di pasal 8 dikatakan bahwa
ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang kita harus cari adalah firman Tuhan, bukan filsafat-filsafat. Komunisme adalah filsafat. Itu yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menganut konsep-konsep manusia, bahwa manusia harus ditinggikan, manusia adalah Tuhan atas dirinya. Ini adalah konsep-konsep kemanusiaan yang ditimbulkan, yang dihadirkan oleh orang-orang yang menganut filsafat komunisme. Nah, saudara-saudaraku, jadi ini kita di era ini kita harus mencari Tuhan. Di dalam setiap kita bertemu, carilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Nama Tuhanlah yang harus kita rindukan di dalam Yesus Kristus. Disitulah kita menemukan bahwa Tuhan menyediakan firman-nya bagi kita. Firman kehidupan, firman pengampunan dosa, firman yang membawa kepada hidup yang kekal. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, maka di dalam perjalanan hidup kita harus bisa mengerti dan bisa membedakan mana yang Tuhan perintahkan dan mana yang bukan. Ketetapan-ketetapan, dogma-dogma yang Tuhan sudah tetapkan melalui firman-Nya itu harus diperhatikan. Kita harus menjauhkan kejahatan dan dewa-dewa. Dua hal yang kita harus jauhkan, yaitu kejahatan dan pengajaran-pengajaran palsu atau yang disebut dewa-dewa modern. Jadi ini konsentrasi kita, nama Tuhan kita harus cari siang dan malam. Yesus Kristus harus kita muliakan, kita puji, kita sembah Dia, dan kita kasihi Dia karena Dia telah mengasihi kita. Itulah sebabnya di dalam ibadah kita memasuki bulan baru ini, kita akan melakukan perjamuan kudus lagi, di mana di situ kita mempertajam, memperdalam akan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita membantu umat kita menambahkan kepada hati kita akan kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita memasuki dunia ke depan, hari-hari ke depan, semakin hari dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.